Bab 33 Tipu Muslihat. Randy mulai merasa resah sejak dari siang HP istrinya tidak aktif. Dia sudah berulang kali mencoba menelpon tetapi tidak tersambung. Perasaannya tidak enak, tadi dia tinggalkan istrinya di kantor dengan keadaan baik tapi sekarang sudah tidak bisa dihubungi. Randy mulai panik. "Gak, kita balik ke kantor, dari tadi aku tidak bisa menghubungi Dinda, HP-nya tidak aktif terus," ucap Randy resah. "Abis baterai kali bos," Angga mencoba menenangkan bosnya. "Dia kan di kantor, kalau abis baterai bisa langsung di-charger." Sesampainya di kantor dia semakin heran karena Dinda tidak ada di mejanya, dicari di ruang kerja Randy dan kamar pribadinya juga tidak ada. "Panggil Febri cepat," perintah Randy. Angga segera menghubungi Febri. "Halo Feb," ucap Angga. "Ya Pak," jawab Febri di seberang. "Kamu segera naik ke ruangan bos, cepat," perintah Angga. "Baik Pak," ucap Febri. "Pasti Pak Bos ingin menanyakan keberadaan istrinya. Sekalian ajalah aku cerita apa yang terjadi. Karena sudah 2 kali aku merasakan hal yang aneh, jangan sampai 3 kali, bisa jadi lebih berbahaya." Febri naik ke lantai 13 tempat ruangan CEO berada. "Tok, tok, tok. Permisi Pak," sapa Febri. "Masuk Feb," teriak yang di dalam. "Maaf Pak, ada perlu apa ya Pak memanggil saya ke sini?" tanya Febri. "Kamu duduk dulu," Angga menyuruh Febri duduk agar bisa bicara dengan tenang. "Kamu tahu keberadaan Dinda dan mengapa HP-nya tidak aktif sampai sekarang?" tanya Randy tanpa basa-basi lagi. "Maaf Pak, bukannya saya mau mencampuri urusan rumah tangga Bapak tapi karena Dinda adalah sahabat saya rasa ada yang perlu diluruskan di sini." Febri memberanikan diri bercerita. "Silahkan kamu cerita," Randy memberi Febri kesempatan untuk bercerita. "Tadi siang kami makan di kafe depan. Tiba-tiba Dinda menerima pesan yang isinya ada beberapa foto Bapak dengan seseorang wanita sedang tanpa busana." Febri dengan terbata-bata bercerita, dia sedikit merasa takut. Randy terkejut mendengar cerita Febri. "Bangs asteris, mereka sudah mulai menyerang Ga," ucap Randy. Febri tidak mengerti apa yang bosnya itu bicarakan. Angga teringat sesuatu kemudian mengambil HP-nya dan membuka galeri di HP-nya. Dia mencari foto yang dia ambil kemarin dan menunjukkannya kepada Febri. "Foto wanita ini?" tanya Angga. "Iya, tapi fotonya tidak seperti itu. Fotonya terlihat mesra," ucap Febri bingung. Randy juga penasaran dengan yang ditunjukkan Angga pada Febri. Randy meraih HP Angga dan melihat isinya. "Dari mana kamu dapat foto ini Ga?" tanyanya pada Randy. "Saya sudah menduga hal ini akan terjadi bos, makanya saya mengambil beberapa foto sebagai bukti jika diperlukan. Karena kalau ingin melihat rekaman CCTV sangat sulit mengingat kejadian itu di perusahaan Bima Corp," Angga menjelaskan. "Terima kasih Ga, kamu memang bisa diandalkan," ucap Randy. Febri menatap mereka bergantian, meminta penjelasan. "Pada saat itu saya dijebak Feb, saya diberi obat tidur sampai tidak sadarkan diri. Untung Angga datang menyelamatkan saya. Wanita itu adalah sekretaris Bima Corp yang saat ini sedang bermasalah dengan perusahaan kita. Dan wanita itu mantan pacar saya. Dia ingin menghancurkan rumah tangga saya sekaligus perusahaan saya," Randy menjelaskan pada Febri. "Sebenarnya saya sudah menerka-nerkanya Pak. Ada sesuatu yang aneh pada wanita itu. Saya tidak percaya 100% pada foto itu. Tapi tidak dengan Dinda. Dia sangat terpukul melihat foto itu. Dia terus menangis keluar kafe dan menyeberang jalan dan hampir saja tertabrak mobil yang lewat. Untung saya masih sempat menariknya Pak. Akhirnya Dinda selamat." Febri menarik nafas lega. "Sudah 2 kali kamu menyelamatkan istri saya Feb, terima kasih," ucap Randy tulus.
Tidak apa-apa, Dinda itu sahabat saya, sudah selayaknya saya seperti itu. Tapi ada yang aneh Pak dengan wanita itu. Saya baru sekarang berani bercerita karena mengerti apa penyebabnya dan tujuan wanita itu. Febri tampak bersemangat. Cerita apa Feb? Cepat, jangan dipotong-potong kayak kue aja, Angga sangat penasaran. Ih Pak Angga ini lucu amat, cari perumpamaan kok harus kue Pak. Kan kita sedang tidak ulang tahun harus pakai potong kue. Febri lucu mendengar kata-kata Angga. Kalian saat serius begini masih aja sempat bercanda. Cepat cerita Feb, ancam Randy. Febri tersentak karena kaget dengar suara Randy yang tinggi. Saya ingat waktu Dinda terpeleset di restoran wanita itu ada juga di restoran itu tepat di dekat lokasi Dinda jatuh. Sebelumnya saya sempat melihat wanita itu mencurahkan air ke lantai. Febri menceritakan kejadian di restoran. Randy memukul meja karena menahan emosi. Dan yang terakhir pada saat Dinda hampir tertabrak mobil. Saya melihat wanita itu yang ada di dalam mobil Pak, sepertinya dia sengaja ingin mencelakakan Dinda. BANGS*. Randy memukul meja berulang-ulang karena sudah tersulut emosi. Angga kembali menunjukkan foto yang ada di HP-nya. Kamu yakin dia orangnya Feb? Coba kamu lihat dan perhatikan sekali lagi. Tanya Angga. Saya yakin, saat di restoran saya melihatnya dengan sangat jelas tapi karena Dinda sudah sangat kesakitan dan di situ sudah banyak orang jadi saya tidak melihatnya lagi. Sampai Dinda menunjukkan foto wanita itu pada saya jadi ingat lagi wajahnya. Dan soal penabrak itu, dari dalam kafe saya sudah melihat mobil wanita itu berhenti di pinggir jalan. Begitu Dinda mau menyeberang dia langsung melajukan mobilnya. Febri bercerita panjang lebar tentang semua kejadian yang sudah dari tadi siang bergelut di pikirannya. Sebenarnya sejak dari siang tadi dia sudah bertanya-tanya apa hubungan wanita itu pada Dinda sampai dia mau berulang kali mencelakakan Dinda. Kamu dengar gak? Coba kamu cari rekaman CCTV dari restoran di mana Dinda terpeleset dan juga rekaman di depan kafe. Agar kita punya bukti untuk menggeret dia ke penjara. Aku sudah muak dengan tipu dayanya. Randy sudah sangat marah. Dan foto yang kamu simpan di HP kamu, tolong kirim ke saya. Saya ingin menunjukkannya pada Dinda bahwa semua ini adalah tipu muslihat wanita jala asteris itu. Ucap Angga tegas. Baik Pak, jawab Angga. Sekarang kasih tahu saya di mana Dinda Feb. Randy mulai melembut mengingat nama istrinya. Dia terus menangis Pak dan sangat shock hampir ditabrak mobil. Dia ingin menyendiri dan menenangkan diri. Dinda tidak mau saya temani. Dia pulang ke rumah mamanya menggunakan taksi Pak, setelah makan siang tadi, jawab Febri. Randy merasa lega Dinda pulang ke rumah orang tuanya, tapi bagaimanapun dia harus memastikan apakah istrinya sampai dengan selamat. Dia takut terjadi lagi hal seperti yang dia dengar barusan. Frankie dan Lisa tahu kelemahan Randy, yaitu Dinda. Jika Dinda terluka pasti dia akan sangat hancur. Kali ini mereka sudah sangat keterlaluan. Sudah menyerang hidup istri dan anaknya yang ada dalam kandungan Dinda. Randy harus menyelamatkan keluarganya. Randy segera meninggalkan kantor menuju rumah mertuanya. Setelah salat maghrib Rini masuk ke kamar anak kesayangannya. Dia melihat Dinda baru saja selesai mengaji dan sedang melipat mukenanya. Dengan lembut dibelainya rambut panjang anaknya itu. Sayang, kamu sudah bisa bercerita pada mama? Tanya mamanya. Dinda bingung harus cerita apa pada mamanya. Haruskah Dinda menunjukkan foto yang dia terima tadi? Belum tentu juga benar, bisa jadi seperti kata Febri itu hanya foto hasil rekayasa. Lagian apa pantas dia cerita tentang rumah tangganya pada mamanya? Karena tidak menemukan jawabannya Dinda hanya diam menatap mamanya. Baiklah kalau kamu tidak mau cerita. Tapi sedikit mama berpesan ya sayang.
Dalam rumah tangga itu pasti akan ada kerikil-kerikil tajam yang terbentang di hadapan kita. Kita harus pintar melewati atau membersihkan jalan tersebut agar kaki kita tidak terluka saat melangkah. Kamu adalah anak mama yang kuat. Masalah yang lebih berat dari yang kamu hadapi sekarang sudah kamu lalui dulu dan kamu berhasil menghadapinya. Ini hanya masalah kecil, kamu harus cegah jangan sampai menjadi besar. Dinda tertunduk dan menangis mendengar kata-kata mamanya. Ingat pesan mama sebelum kamu menikah. Setiap ada masalah segeralah selesaikan dengan cepat dan kepala dingin. Jangan disimpan sampai berlarut-larut. Kunci pernikahan jujur dan saling terbuka. Ajak Randy bicara empat mata dan dengan tenang selesaikan semua yang mengganjal dan cari kata mufakat untuk menyelesaikannya. Mamanya memeluk tubuh Dinda yang sedang menangis. Dalam menikah ego harus ditekan karena bisa menyebabkan pertengkaran yang lebih besar. Dewasalah dalam bersikap, sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ibu. Kamu harus kuat untuk membesarkan dan melindungi anak kamu dari kerasnya dunia ini. Seperti mama melindungi kalian anak-anak yang mama sayangi. Terima kasih Ma, Dinda memeluk erat tubuh mamanya menumpahkan sesak di dadanya. Biarlah keluar bersama air mata agar dia dapat bernafas dengan lega. Dinda akan memikirkan kata-kata mama ini tapi Dinda masih butuh waktu untuk menenangkan pikiran. Dinda belum mau bertemu Mas Randy Ma, ucapnya. Iya sayang. Nanti kalau dia datang akan mama sampaikan pesan kamu ya. Sekarang kamu makan kasihan anak kamu di dalam kelaparan, mama menunjuk perut Dinda. Mereka keluar kamar bersama-sama dan makan malam bersama dengan kakak dan kakak iparnya. Kakak dan kakak iparnya sudah mendengar sedikit cerita mamanya tentang keadaan Dinda saat dia datang tadi. Dan mamanya sudah berpesan untuk tidak bertanya ataupun menyinggung kedatangan Dinda malam ini di rumah. Mereka seolah-olah bersikap biasa saja seperti tidak ada yang terjadi. Setelah selesai makan Dinda kembali masuk ke kamarnya mengunci pintu dan kembali menyendiri mencari ketenangan hati. Sekitar jam 9 malam mobil Randy sampai di halaman rumah mertuanya. Assalamualaikum Ma. Mas, sapa Randy ketika memasuki rumah mertuanya. Waalaikumsalam, jawab keduanya, sedangkan istrinya Lila yang sedang hamil besar sudah istirahat di kamar. Dinda ada Ma, Mas? Tanya Randy pelan. Ada di kamar. Duduk dulu Ren, ucap Nanda. Randy pun duduk bersama mertua dan kakak iparnya. Kamu sudah makan? Tanya mertuanya. Udah tadi Ma di kantor, jawab Randy bohong, mana mungkin dia sanggup makan dalam keadaan seperti ini. Dia sangat khawatir pada istrinya. Mama dan Mas tidak akan bertanya tentang masalah rumah tangga kalian sebelum kalian sendiri yang berbicara. Mas yakin kamu pasti bisa dengan bijak menyelesaikan masalah kalian, ucap Nanda. Dari kata-kata kakak iparnya ini, Randy sangat yakin Dinda belum menceritakan apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka. Istrinya itu ternyata sangat pandai menyimpan rahasia rumah tangga mereka. Nak Randy, walaupun kamu baru beberapa bulan menikah dengan Dinda, Mama rasa kamu sudah mengenal sifat Dinda. Mama mulai bersuara. Dinda anak Mama yang kuat, tidak cengeng dan sangat bisa menyimpan masalahnya. Dia tidak akan mau bercerita walau kami sudah bertanya. Biasanya kami akan menunggu dia yang membuka diri. Sama seperti masalah yang kalian hadapi saat ini. Dia hanya menangis dan diam. Mama mertuanya menarik nafas panjang. Dia akan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau memang benar-benar sulit untuk menyelesaikannya baru dia akan bercerita dan meminta bantuan kami. Dari kecil dia anak yang tidak mau merepotkan keluarga, dan dia anak yang tangguh. Mata Mama mulai berkaca-kaca. Sama seperti nasihat Mama kepada Dinda, Mama meminta pada kamu, selesaikanlah masalah kalian ini dengan jiwa yang tenang, dan hati yang dingin. Jangan gunakan ego,
Itu akan memperburuk keadaan. Mama sangat yakin kalian bisa menyelesaikannya. Untuk malam ini biarkanlah Dinda menginap di sini. Dia berpesan dan meminta kamu memberikannya waktu untuk mencari ketenangan. Kamu jangan khawatir Dinda dalam keadaan sehat, nanti kalau dia sudah siap dia akan keluar sendiri. Mungkin besok saja kamu coba datang lagi ya. Mudah-mudahan Dinda sudah mau bertemu kamu, ucap Mama Dinda. Iya Ma, maafkan Ma. Randy tidak ada niat untuk menyakiti Dinda. Semua hanya kesalahpahaman dan Randy sudah menyelesaikannya. Hanya tinggal menunggu waktu Dinda mau bertemu dengan Randy. Randy menatap wajah mertuanya. Sudah semakin larut, Randy pamit pulang ya Ma, Mas Nanda. Besok Randy akan datang lagi. Salam buat Dinda dan Mbak Lila. Assalamualaikum, ucap Randy sekaligus pamit pulang. Biarlah malam ini Dinda mencari ketenangan, mudah-mudahan besok dia sudah kembali seperti biasanya dan besok dia akan menjemput istrinya itu untuk kembali pulang bersamanya. Randy melangkah menuju mobil kemudian bergerak menuju ke apartemen mereka. Dinda yang sayup-sayup mendengar suara mobil Randy menjauh kemudian menangis dalam diam. Bisakah dia melewati malam ini tanpa pelukan suaminya, tanpa kecupan di kening dan tanpa belayan lembut di perutnya? Air mata Dinda jatuh semakin deras memikirkan suaminya. Sudahkah suaminya itu makan? Sudahkah dia mandi? Apakah dia lelah? Dinda menangis dalam doa. Ya Tuhan, lindungilah rumah tangga kami, jauhkan dari segala mara bahaya dan tunjukilah kami jalan yang benar. Amin. Dinda pun tertidur karena sudah sangat lelah menangis. Randy sampai di apartemennya sekitar jam 10:30 malam. Ditatapnya kosong seluruh ruangan. Tidak ada suara dan senyuman istrinya yang menyambutnya pulang. Tidak ada masakan lezat dan pelukan hangat malam ini. Randy menangis, biarlah malam ini dia lemah. Dia merindukan sentuhan istrinya, merindukan tawa istrinya. Rindu semua yang ada pada istrinya. Walau berat tapi biarlah dia menahan rindu ini semalam demi istrinya yang sedang menyendiri mencari ketenangan. Dengan lemah Randy melangkah ke kamar. Malam ini dia sangat lelah. Randy membuka jas dan melepas dasinya kemudian naik ke atas tempat tidur, berbaring dan akhirnya tertidur tanpa mandi dan mengganti bajunya. Bersambung.